Kasus di lokasi kejadian rumah kontrakan Jalan Darmo Indah, Selatan Gang Gege, Tandes, Surabaya, pada Kamis 15 Agustus 2024 siang hari. Pantauan Tribun Jatim.com di lokasi, tersangka tampak mengenakan baju oranye lengan pendek, bertuliskan tahanan Polsek Tandes. Tubuhnya gempal dan terdapat tato gambar ular panjang yang membelit lengan tangannya. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Madura. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Oke, baik Justina. Putri Anastasia, 26 tahun, tersangka penganiayaan kakak kandungnya sendiri bernama Sandra Devita, 30 tahun, hingga tewas. Memperagakan 56 adegan selama berlangsungnya rekonstruksi kasus di lokasi kejadian rumah kontrakan di Jalan Darmo Indah Selatan Gang Gege, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada hari Kamis Agustus kemarin. Menurut Kapolsek Tandes, Polrestabes Surabaya, Kompol Budi Waluyo, tidak ada penambahan adegan dalam rekonstruksi tersebut. Semua adegan yang diperagakan oleh tersangka telah sesuai dengan kronologi detail yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP milik penyidik. Dan poin terpenting, menurut Budi Waluyo, tindakan penganiayaan tersebut dilakukan tersangka seorang diri berdasarkan dari hasil rekonstruksi, yang artinya menandakan bahwasanya tersangka dalam kasus tersebut adalah tersangka tunggal. Kemudian pada rekonstruksi yang ada di dalam ruangan tengah atau di dalam rumah yang memang tidak dapat dimasuki atau diakses langsung oleh awak media pada waktu yang lalu, terdapat momen tersangka sempat terlibat pergulatan dengan korban yang diketahui tampak memegang senjata tajam jenis pisau. Budi Waluyo menjelaskan konteks keberadaan dari alat pisau di genggaman tangan korban itu ditengarai bukan melakukan upaya penyerangan awal, namun justru si korban berupaya untuk memberikan pisau tersebut kepada tersangka agar dapat digunakan oleh tersangka melukai dirinya di penghujung momen percekcokan hebat pada hari Senin 29 Juli dini hari yang lalu. Ternyata cara korban memberikan sebilah pisau tersebut di ujung percekcokan yang membuat keduanya berada dalam situasi awkward berbalut emosi tersebut disalahartikan oleh tersangka. Bahasanya tersangka mengira momen korban memberikan pisau tersebut dianggap sebagai upaya korban untuk melakukan penyerangan terhadap dirinya. Tak pelak tersangka langsung berupaya untuk memegang pergelangan tangan korban yang sedang memegang pisau tersebut dengan maksud merebut senjata itu. Tak cuma itu, tersangka juga berupaya untuk mengunci gerakan korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya dan mendorong tubuh korban ke belakang hingga akhirnya tubuh korban tertahan menempel ke tembok pada bagian punggungnya ya, di ruangan tembok ruangan tengah rumah kontrakan. Dan ternyata saat itu korban masih berusaha untuk melakukan perlawanan, salah satunya adalah dengan mencakar tangan dari tersangka yang mendekat atau menempel pada tubuhnya, dan akibatnya jatuhlah pisau tersebut di lantai. Dan si korban yang semula frustasi dengan situasi tersebut ini malah berbalik berupaya untuk menyelamatkan diri dengan melakukan perlawanan. Korban berupaya untuk mengambil pisau yang tergeletak di lantai tersebut dengan cara membungkuk, tapi malah disergap oleh tersangka dengan cara memitingnya dengan lengan tangan kiri menggunakan teknik penguncian triangle choke yang lazim digunakan oleh atlet pegulat mixed martial art atau MMA saat bertanding. Kapolsek menjelaskan bahwasanya tersangka melakukan penguncian tersebut juga didukung oleh kondisi berat tubuhnya yang kebal itu untuk melakukan teknik penguncian terhadap korban. Dan menyadari kondisinya terjepit dan situasi makin panik, si korban sempat berteriak-teriak agar tersangka uh, uh, melakukan upaya yang lebih nekat lagi untuk membunuh dirinya. Mungkin takut karena teriakan tersebut malah akan membuat warga di sekitar rumah mengetahui kejadian tersebut, dan tersangka lantas melakukan upaya lain, yakni membekap mulut dan hidung dari korban hingga beberapa menit. Dan upaya tersebut ternyata membuat tubuh korban melemas, dan saat tersangka melihat bibir sang kakak mulai membiru dan tubuhnya tak lagi bergerak, akhirnya tersangka melepas kuncian pitingan lengan tangan kirinya dari leher korban. Kemudian setelah memastikan sang kakak tidak lagi bergerak, tersangka pun berupaya untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara membuat jenazah seakan-akan meninggal dunia secara wajar akibat bunuh diri. Caranya menurut Kapolsek, bahwasanya tersangka berupaya untuk membawa tubuh korban ke atas anak tangga di dalam ruangan dapur, lalu digantung menggunakan kabel charger gadget warna hitam agar tampak seolah-olah si korban telah melakukan upaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata rasa iba mendadak muncul dalam benak dari tersangka karena bagaimanapun korban merupakan kakak kandungnya. Tak pelak tersangka pun membiarkan tubuh korban teronggok di atas tangga dengan kondisi terduduk setengah tertelungkup dengan kondisi kaki korbannya menggantung di bawah anak tangga.
Kemudian Kapolsek melanjutkan bahwasanya pada momen itu tersangka sebenarnya tidak mengetahui pasti kondisi dari tersangka K, apakah memang sudah benar-benar meninggal dunia atau cuma sekadar pingsan. Itulah mengapa tersangka sengaja meletakkan jenazah di lokasi tersebut lalu kabur meninggalkan rumah secepat mungkin pada dini hari itu. Siapa tahu menurut Budi Waluyo atau Kapolsek, manakala sang kakak cuma pingsan lalu tersadar dan melaporkan hasil perkelahian tersebut kepada pihak kepolisian di kemudian hari, tersangka pun mengaku kepada penyidik kala itu siap menanggung resiko tersebut. Namun ternyata upaya atau percobaan tersebut berakhir fatal dan membuat si sang kakak itu malah meninggal dunia. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah dari mana tersangka memiliki kemampuan bulat alat teknik MMA. Menurut Budi Waluyo berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka, ternyata tersangka mengaku sempat mengikuti pelatihan bulat jenis MMA atau sebagai yang itu memang diniatkan oleh si tersangka sebagai hobi semata. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan bukan sampai akhirnya menggeluti hobi tersebut sebagai hingga sampai si tersangka menjadi atlet olahraga tersebut. Namun tersangka juga belakangan diketahui memiliki konsistensi untuk melakukan olahraga kebugaran tubuh di pusat kebugaran gym. Kemudian mengenai motif dari tersangka mengenai sang kakak kandungnya itu hingga tewas, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jatim, tersangka nekat melakukan upaya penganiayaan hingga korban atau sang kakaknya itu sendiri tewas karena lantaran disebabkan karena sakit hati dipermalukan oleh korban. Karena korban telah dianggap oleh tersangka telah membocorkan lokasi tempat tinggal terbaru dari tersangka sehingga membuat tersangka yang sedang dikejar-kejar teman kantornya karena terlibat kasus dugaan penggelapan uang puluhan juta menemukan keberadaannya di lokasi alamat yang baru. Selain itu tersangka juga ternyata sejak lama memang tidak pernah akur dengan si korban karena korban ini dianggap oleh tersangka selalu berperilaku buruk terhadap orang tua dari si korban atau orang tua mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.